Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film superhero dari Prancis berjudul How I Become a Superhero yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita di masa depan, di mana 20% populasi manusia di bumi terdeteksi memiliki kemampuan super. Sebagian dari mereka menggunakan kekuatan tersebut untuk hal kebaikan, namun ada juga yang menggunakan kekuatannya untuk berbuat kriminal. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Berawal dari seorang pria bernama Ellipso yang memiliki kekuatan membutakan manusia dan menggunakan kekuatan tersebut untuk seni pertunjukan dan menghasilkan uang. Saat Ellipso hendak masuk ke panggung pertunjukan, tiba-tiba ia ditengkel oleh seseorang dan jatuh pingsan. Setelah tersadar, Ellipso mendapati dirinya sedang diambil darahnya di ruang lab. Tidak cuma itu, Ellipso juga menemukan seorang pria berkekuatan pirokinetik yang sudah mengering akibat diambil darahnya terlalu banyak. Dan tanpa diperlihatkan nasib Ellipso selanjutnya, kita malah berpindah ke seorang polisi bernama Moru yang sedang menonton tutorial hidup sehat. Di saat itu juga, Moru dipanggil oleh seniornya untuk menangani pembakaran sebuah klub tadi malam. Moru pun bergegas menuju ke lokasi kejadian, tapi sampainya di sana, ia terlambat karena di sana sudah ada dua polisi yang satunya masih baru bernama Scottman. Setelah melihat lokasi kejadian, Moru pergi menemui seniornya bernama Pak Bagong yang kecewa dengan Moru karena sudah 1 tahun ini kualitas Moru dalam mengungkap kasus mulai menurun. Maka dari itu, Pak Bagong merekrut seorang letnan baru yang ternyata adalah Scottman untuk menjadi rekan kerja Moru. Gak lama setelah Moru keluar dari ruangan, ia mendapatkan panggilan darurat kasus penyerangan seorang siswa di sebuah sekolah yang diduga pelaku pembakaran klub. Siswa tersebut menggunakan kekuatan pirokinetiknya untuk menyerang siswa lain yang selalu membulinya. Selama serangan, ada salah satu siswi bernama Lily yang ternyata memiliki kekuatan elektromagnetik. Namun tanpa ia sadari, kekuatannya itu diketahui oleh seorang pria bernama Couple. Gak lama kemudian, Moru dan Scottman tiba di sekolah. Ketika para polisi sedang mempersiapkan diri, Moru dengan tenangnya mendekati siswa pirokinetik yang ternyata seorang wibu. Dengan mengiming-imingi bertemu Mikasa-chan, siswa itu pun akhirnya berhasil diamankan oleh Moru yang menjatuhkan 2 botol kecil berwarna oranye. Setelah kejadian itu, Moru mengungkapkan kepada Scottman kalau siswa tadi bukanlah pelaku pembakaran klub, dan botol oranye yang mereka temukan ternyata adalah zat misterius yang masih belum diketahui manfaatnya. Di tempat lain, seorang remaja bernama Mael diam-diam melakukan transaksi gelap dengan menjual zat oranye kepada seorang pemuda. Ternyata zat oranye itu merupakan zat terlarang yang dapat memberikan kekuatan super kepada orang biasa. Oleh karena itu, para remaja lainnya sangat tertarik untuk membeli zat itu karena kekuatan super tersebut bisa membuat mereka terlihat lebih keren. Setelah berpisah dengan Scottman, Moru menemui temannya bernama Monte Carlo yang dulunya adalah seorang superhero yang sering membantu masyarakat dan dikagumi oleh banyak orang. Monte juga bergabung dengan 2 superhero lainnya bernama Kalista dan Gigaman, dan mereka akhirnya menjadi trio yang disebut sebagai Park Royal. Namun karena usia yang sudah tua, Monte pun memilih pensiun sampai saat ini. Di sini masih belum jelas alasan keduanya bisa berteman. Maka dari itu, tonton sampai habis ya guys, biar kalian tidak paham.
Maru lalu minta bantuan Monte untuk menyelidiki kasus pembakaran klub. Setelah membaca catatan aksi heroiknya, Monte akhirnya menemukan identitas seorang pria bernama Bracero yang memiliki kekuatan pirokinetik. Dan kemungkinan besar dialah pelaku pembakaran klub tersebut. Tanpa basa-basi, Maru pun segera bergegas pergi mencari Bracero. Di sisi lain, Kuplek yang baru saja melihat Lily pergi menemui bosnya bernama Naja, di mana Naja ini adalah orang yang memproduksi zat-zat terlarang sebelumnya dan menjualnya ke kalangan remaja. Kuplek lalu memberitahu Naja kalau ia menemukan seorang gadis yang memiliki kekuatan elektromagnetik. Di keesokan harinya, polisi mengadakan pertemuan untuk membahas kasus pembakaran klub. Maru pun memberitahu seluruh polisi tentang Bracero yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Tanpa pikir panjang, Pak Bagong pun mengerahkan semua polisinya untuk mencari Bracero. Setelah rapat selesai, Maru mendapatkan telepon dari Monte yang memberitahukan bahwa Bracero saat ini sedang bekerja di sebuah restoran di Paris. Sebelum pergi ke restoran, Maru pergi menemui salah satu anggota Park Royal, yaitu Kalista, yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Maru mengungkapkan kepada Kalista kalau akhir-akhir ini banyak pengguna pirokinetik melakukan pembakaran di mana-mana. Padahal secara ilmiah, pemilik kekuatan murni hanya ada di satu keturunan. Maru lalu minta bantuan Kalista untuk mengungkap kasus ini. Tapi Kalista menolak karena ia sedang sibuk mengajar bola basket. Setelah dari Kalista, Maru dan Skultman pergi ke rumah sakit yang menjadi tempat para korban pembakaran dirawat. Di sana, seorang dokter memberitahu mereka bahwa satu orang telah meninggal. Dan secara mengejutkan, ternyata korban itu adalah Bracero. Hal ini pun membuat Maru merasa aneh, karena seharusnya pengguna pirokinetik murni tidak seharusnya mati terbakar. Sang dokter lalu menjelaskan kalau tubuh Bracero ditemukan dalam kondisi kekurangan darah. Selain itu, zat oranye yang kemarin Maru temukan juga mengandung DNA yang sama dengan DNA Bracero. Dari sinilah Maru mulai sadar bahwa kemungkinan besar zat-zat tersebut dibuat dari darah Bracero. Dan sudah dipastikan bahwa pelaku pembuat zat atau Naja membuat propaganda dengan menyuruh anak buahnya membakar klub dan meletakkan Bracero di sana sehingga seolah-olah Bracero mati terbakar. Dan ternyata Bracero adalah orang yang diambil darahnya di awal film bersama Ellipso. Di tempat lain, tepatnya di sebuah perpustakaan, Kuplek mendekati Lily dan sengaja menggombal untuk memikat hati Lily. Ia juga memberikan nomor teleponnya kepada Lily dan mengajaknya ketemuan nanti malam. Namun sebenarnya Kuplek ini berniat menculik Lily. Di malam harinya, Maru dan Skultman memilih untuk bergadang sambil nunggu sahur. Selagi nunggu sahur, Maru melihat rekaman CCTV di klub dan merasa ganjal karena ada salah satu pria yang terkena serangan api tapi tidak masuk ke dalam daftar korban. Di keesokan harinya, Maru dan Skult pergi ke rumah sakit Keraca Budiman dan menemukan korban yang tidak masuk ke dalam daftar. Korban itu adalah anak laki-laki bernama Yaul. Karena gerak-gerik Yaul mencurigakan, Skult pun mulai menginterogasi bocah itu dan maksanya untuk mengakui siapa pengedarnya zat oranye. Yaul pun mengatakan kalau pengedarnya seorang pria bernama Mael, anak buah Naja, yang sering beroperasi di sekitar sekolah. Di tempat lain, atau tepatnya di markas Naja, Naja mulai menginterogasi anak buahnya tentang keberadaan Mael yang sudah 3 hari ini belum menyetorkan hasil penjualannya. Hal ini pun membuat Naja curiga kalau Mael telah berkhianat. Naja pun menyuruh anak buahnya untuk menemukan Mael secepat mungkin. Sementara itu, Maru dan Skult akhirnya melihat Mael di sekolahan. Akan tapi Mael langsung melarikan diri dan menghilang begitu saja di pertigaan.
Untungnya, Maru yang memiliki EQ 200 kurang seperempat melihat gerak-geri ketakutan penjaga toko di sebelahnya yang sudah pasti Mael bersembunyi di dalam toko tersebut. Dan benar saja, Mael ternyata bersembunyi di balik rak sempak. Maru dan Skull pun kemudian menangkap Mael dengan menggunakan apar. Keduanya lalu membawa Mael ke kantor polisi untuk diinterogasi siapa bosnya. Namun sudah beberapa jam ini, Mael tidak mau mengatakan siapa identitas bosnya. Karena menginterogasi Mael sangat menguras tenaga, Maru pun pergi ke warteg untuk makan malam. Ia lalu dihubungi oleh Monte yang memberitahukan kalau 2 minggu yang lalu, seorang bernama Ellipso yang memiliki kemampuan membutakan orang dinyatakan menghilang secara misterius. Gak lama kemudian, tiba-tiba kantor polisi diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Maru pun bergegas pergi ke sana dan mendapati kalau sekelompok orang itu menggunakan kekuatan seperti Ellipso untuk membutakan para polisi. Mereka kemudian membebaskan Mael dan membutakan mata Scott. Melihat Skull hendak jatuh dari lantai atas, Maru pun langsung menolongnya dan secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan super. Rupa-rupanya, Maru ini memiliki kekuatan telekinesis. Namun, tanpa Maru sadari, ternyata Mael melihat aksinya tersebut. Di keesokan harinya, Mael dibawa ke hadapan Naja yang kecewa dengan kelakuan Mael. Ketika Naja hendak membunuh Mael, Mael memberitahu Naja kalau ia melihat seorang polisi bernama Maru memiliki kekuatan telekinesis. Informasi ini pun menarik perhatian Naja dan segera mengirim anak buahnya untuk mencari Maru. Namun sebelum itu, ia membunuh Mael sebagai balasan karena telah mengecewakannya. Di malam harinya, setelah mengajar basket, Kalista tak sengaja mendapat penglihatan tentang 2 muridnya yang akan mati karena menghirup zat baru berwarna biru yang diberikan oleh anak buah Naja. Tak berpikir panjang, Kalista pun segera pergi ke lokasi di mana muridnya berada. Namun sayangnya Kalista terlambat karena 2 muridnya tersebut sudah mati akibat efek zat biru tersebut. Sementara Ita, di kantor polisi, Maru kedatangan seorang ibu-ibu yang kehilangan putrinya, di mana ternyata putri ibu tersebut adalah Lily. Rupa-rupanya Lily telah diculik oleh Naja, yang mana Naja ini akan menyedot semua darah Lily untuk dijadikan zat berkekuatan elektromagnetik. Dan zat yang diberikan kepada murid Kalista adalah zat percobaan yang kelebihan dosis. Maru yang mengetahui hal ini menjadi sangat marah dan segera menyelidiki penculikan Lily dengan pergi ke rumah Lily. Di sana Maru bertemu Kalista yang juga mencari pelaku yang membunuh muridnya. Ketika Kalista hendak pergi, ia mendapatkan penglihatan kalau Maru dan rekannya yaitu Skull dibunuh oleh anak buah Naja. Dan benar saja, gak lama kemudian, Maru yang sedang menyelidiki kamar Lily tiba-tiba dibius oleh anak buah Naja dan dibawa ke dalam mobil van. Sedangkan Kalista dan Skull yang sudah mengetahui hal ini bersembunyi di dalam mobil. Saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba belakang mobil van mereka mengalami tekanan. Ternyata itu ulah Maru yang masih bisa menggunakan kekuatannya meski sedang pingsan. Kalista dan Skull lalu mencoba menyerang para anak buah Naja. Menyadari mereka akan tertangkap, Couple pun menembak Maru dan melemparkannya dari mobil. Setelah semua anak buah Naja pergi, Skull dikejutkan dengan Maru yang secara ajaib mampu mengeluarkan 3 peluru di tubuhnya meski sudah sekarat. Keduanya lalu membawa Maru ke rumah Monte untuk dirawat. Selagi menunggu Maru sadar, Kalista mengungkapkan fakta kepada Skull bahwa Maru adalah superhero seperti Pak Royal.
Jadi, beberapa tahun yang lalu, saat Pack Royal sedang bertugas, mereka tersengaja menemukan Maru yang sedang menggunakan kekuatannya untuk melawan penjahat. Dari situlah Gigaman merekrut Maru sebagai anggotanya. Namun sayangnya, Maru masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Sehingga, pada suatu hari saat mereka hendak menangkap penjahat, Maru secara tidak sengaja melakukan kesalahan dengan melemparkan besi ke penjahat. Hal itu membuat penjahat menembakkan pistolnya dan mengibatkan ledakan besar yang membunuh Gigaman. Selain itu, Gigaman juga ternyata adalah ayah Lily. Itulah mengapa Lily memiliki kekuatan elektromagnetik. Dan karena kesalahannya itu, Maru tidak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Setelah bercerita, Monte, Scold, dan Calista kemudian bekerja sama untuk memburu Nadja dalang dari semua ini. Tapi karena tidak mengetahui markasnya, Monte pun mempunyai ide, yaitu memasang alat mikrofon di kantor milik seorang psikologi ahli kekuatan super bernama Elizabeth. Karena hampir setiap hari, Elizabeth menerima pasien yang memiliki kekuatan super. Di keesokan harinya, Monte mendatangi kantor Elizabeth dan berpura-pura sedang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah memasang mikrofon di kantor Elizabeth, Monte, Calista, dan Scold mulai mendengarkan keluhan para pasien untuk menemukan petunjuk. Namun sayangnya, dari banyaknya pasien tidak ada satupun pasien yang mengarah ke Nadja. Di saat itu juga, Scold menemukan berita lama tentang Elizabeth yang pernah bekerja sama dengan seorang profesor bernama Dato yang berhasil mengembangkan zat kekuatan super. Tanpa pikir panjang, Scold pun pergi menemui Profesor Dato yang akhirnya mau berbicara mengenai Elizabeth. Jadi, beberapa tahun yang lalu, ia dan Elizabeth pernah menguji zat buatan mereka kepada seorang pria yang ternyata adalah Nadja. Namun percobaan itu gagal dan membuat Nadja mengalami gangguan jiwa. Dari situlah Nadja ingin membalaskan dendam dengan memaksa Elizabeth bekerja untuknya dan memproduksi zat kekuatan supernya sendiri, yang nantinya akan Nadja gunakan sebagai senjata dalam melakukan kejahatan. Di tempat lain, Calista memergoki Elizabeth keluar dari kantornya. Ia pun mengikuti kemana perginya Elizabeth yang ternyata pergi ke markas Nadja. Di sana, Nadja memeriksa keadaan Lily yang semakin kesini semakin melemah. Ellie lalu meminta Nadja untuk melepaskan Lily karena ia masih berumur 15 tahun. Namun Nadja menolak dan memaksa Elizabeth untuk memproduksi ratusan zat dari darah Lily. Dikarenakan Maru belum sadar, Scold, Calista, Monte, dan para polisi pun melakukan penyerangan ke markas Nadja. Menyadari markas yang dikepung, Nadja pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Lily dan semua zat elektromagnetiknya. Sambil mencari jalan keluar, para anak buah Nadja kemudian menggunakan zat tersebut untuk melawan Calista, Scold, dan Monte. Namun kali ini, ketiganya lebih agresif sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan para anak buah Nadja. Sementara itu, Nadja membawa Lily melalui jalur yang berbeda. Namun tiba-tiba, ia dihadang oleh Maru yang kini sudah sembuh. Nadja pun segera menghirup zat super untuk menyerang Maru. Sementara itu, Calista akhirnya berhasil menangkap Couple yang mencoba melarikan diri. Sedangkan Skull berhasil mengalahkan salah satu anak buah Nadja. Ketika Nadja sedang bersembunyi di balik pilar, Lily memberanikan diri untuk melawan Nadja yang terlihat ketakutan. Maru pun segera mengambil kesempatan ini untuk menyerang Nadja. Setelah itu, ia minta Scott untuk membawa Lily. Maru kemudian menghajar Nadja habis-habisan, tetapi di tengah itu Nadja berhasil menyerang balik. Ketika Nadja mengejar Lily, Maru menggunakan kekuatannya untuk membawa Nadja terbang.
Hal ini membuat emosi Nadja meludak dan mengakibatkan Nadja hancur berkeping-keping. Dari sinilah para polisi tahu kalau Maru adalah kekuatan super. Iya benar. Selain itu, mereka juga lega karena kasus pembakaran klub sudah terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Maru akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali dengan PAC Royal. Selain itu, Maru juga masih bekerja sebagai seorang polisi. Film ini kemudian ditutup dengan Lily yang mulai mendesain kostum pahlawan supernya sendiri untuk menggantikan ayahnya sebagai Giga Girl. Oke guys, itulah alur cerita film How I Become Superhero. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: tetaplah berpura-pura lemas meskipun siang harinya kalian sudah makan. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.